Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Kita tahu di dalam asosiasi pahlawan terdapat segelintir hero yang membentuk kelompoknya sendiri. Kelompok ini bisa kita sebut sebagai tim, grup, atau faksi pahlawan yang pembentukannya dilakukan secara tidak resmi. Ada yang dibentuk berdasarkan unsur ketidaksengajaan, berdasarkan hubungan dekat, dan ada pula yang dibentuk berdasarkan aliansi kerjasama. Terhitung dalam ceritanya, ada 7 faksi atau grup pahlawan yang telah dimunculkan. Untuk mengetahui siapa saja mereka, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Soda Pop Boys. Bisa dibilang, faksi pahlawan ini adalah grup boyband yang bekerja di perusahaan bakat. Sebuah perusahaan yang pada waktu dulu menjadi tempat bagi Amai Mas meniti karir sebagai artis terkenal. Karena itulah tidak heran grup ini pun diisi oleh orang-orang yang memiliki tampang rupawan. Hal itu bertujuan agar mereka bisa cepat terkenal dan menjadi pahlawan yang populer seperti Amai Mas. Namun meski begitu, Amai sendiri rupanya enggan mengakui keberadaan grup Soda Pop Boys. Karena baginya mereka hanya sebatas tiruan jelek yang sedikit pun tidak tahu menau tentang kehidupan seorang pahlawan. Dan sejauh ini dari 7 anggota yang telah ditunjukkan, hanya ada 2 orang yang disebutkan namanya. Pertama yaitu Cherian, hero kelas C yang sempat membantah pendapat Amai Mas. Dan kedua yaitu Fantas, hero kelas C yang sempat ketakutan ketika melihat Amai marah. Aliansi Hero Kelas C. Entah siapa yang mendirikan aliansi Hero Kelas C ini, tapi yang jelas mereka semua secara kompak ingin bekerja sama untuk bisa naik peringkat. Berikut adalah nama-nama anggota yang sudah ditunjukkan, mulai dari Red Nose, peringkat 385 yang dibekali kostum baju zirah, Hyotoko, peringkat 347 yang ahli dalam hal penangkapan, Studless, peringkat 295 yang mengenakan kostum super ketat, Gas Mask Cowboy, peringkat 141 yang dibekali kemampuan menembak, Red Muffler, peringkat 89 yang sering mengandalkan kecepatan, Food Butler Futoshi, peringkat 66 yang mampu merubah nutrisi menjadi lemak, Funeral Suspenders, peringkat 40 yang ahli dalam pertarungan jarak dekat, dan juga D-Pad, peringkat 22 yang sama-sama ahli di pertarungan tangan kosong. Walau kemunculan aliansi hero kelas C ini jarang sekali disorot, tapi dilihat sekilas mereka dinilai sebagai pahlawan yang selalu siap siaga. Hal itu pun dibuktikan dari bagaimana mereka langsung bergerak ke kota J untuk menghentikan aksi teror yang dilakukan sekelompok monster laut. Surly Brothers. Sesuai namanya, grup ini diisi oleh 3 pahlawan bersaudara, di mana mereka memiliki ciri khas yang sangat unik, yaitu kostumnya bergambar lambang simbol emoji. Selaras dengan perbedaan simbolnya, mereka bertiga dibekali nama pahlawan dan senjata yang berbeda, seperti Angry Man, hero kelas C peringkat 255 yang dibekali senjata gasing raksasa, Crying Man, hero kelas B peringkat 69 yang dibekali senjata capung bambu besar, dan juga Smile Man, hero kelas A peringkat 27 yang dibekali senjata tradisional kendama. Sebagai seorang saudara, Surly Brothers tentu memiliki kerjasama yang apik. Hal itu bisa dilihat ketika mereka berhasil mengalahkan monster ancaman iblis yaitu Macho Radish, meskipun setelahnya mereka bertiga harus kalah di tangan monster yang diduga ancaman naga yaitu Wither Sprout. Grup Blizzard. Seperti kita tahu, grup Blizzard adalah faksi pahlawan kelas B yang dipimpin oleh Fubuki, di mana grup ini disebut sebagai faksi terbesar dengan jumlah anggotanya yang kira-kira mencapai 35 pahlawan. Tujuan dibentuknya grup Blizzard adalah untuk mencapai tujuan pribadi Fubuki. Dia ingin mengumpulkan para pahlawan kuat agar bisa terlepas dari kekangan Tatsumaki, karena diketahui kakaknya tersebut sering melarang Fubuki melakukan hal-hal berbahaya, termasuk melakukan aksi kepahlawanan. Jadi dengan adanya grup ini, Fubuki ingin menunjukkan pada Tatsumaki bahwa dirinya bukan lagi seorang adik yang perlu dikhawatirkan.
Apalagi seiring bertambah usia, dia juga berhasil mengasah kekuatan espernya. Hal itu pun dibuktikan dari statusnya yang kini berpangkat hero kelas B peringkat 1. Berikut adalah beberapa nama anggota yang sempat bergabung ke dalam grup Blizzard. Dari mulai Lily, peringkat 74 yang mahir memainkan senjata tongkat 3 bagian. Pico, peringkat 65 yang dikenal sebagai mantan gamer profesional. Needle Star, peringkat 60 yang dibekali senjata rantai bola berduri. Glasses, peringkat 21 yang memiliki stamina tinggi. Montenep, peringkat 3 yang dibekali tubuh besar dengan kekuatan fisik cukup kuat. Dan terakhir Eyelashes, peringkat 2 yang sangat terampil dalam menggunakan senjata penjepit bulu mata. Tank Topper Army. Di antara faksi pahlawan, grup Tank Toppers mungkin adalah yang paling unik. Hal itu dikarenakan semua anggotanya hanya mengenakan pakaian tank top di dalam pertarungan. Ciri khasnya yang unik ini tentu tidak dilakukan tanpa alasan. Semua anggota Tank Toppers percaya bahwa tank top adalah simbol kekuatan dan kebanggaan, di mana mereka bisa bertambah semakin kuat dengan menunjukkan otot-otot kekarnya yang sudah mereka latih. Di bawah kepemimpinan hero kelas S yaitu Tank Top Master, grup ini dituntut untuk selalu bersikap bijaksana, entah itu dengan mempedulikan sesama pahlawan, menaruh hormat layaknya kesatria, maupun senantiasa bersikap baik pada semua orang. Terlepas dari adanya yang menghiraukan tuntutan tersebut, Tank Toppers diisi oleh para petarung fisik terlatih seperti Tank Top Tiger, hero kelas C dengan peringkat 13, Tank Top Black Hole, hero kelas B dengan peringkat 81, Tank Top Vegetarian, hero kelas A dengan peringkat 9, dan juga Tank Top Girl, satu-satunya wanita di keanggotaan Tank Top Army. Grup Atomic Samurai. Grup satu ini sebenarnya lebih kepada hubungan antara guru dan murid, di mana mereka semua memiliki kemahiran mumpuni dalam seni ilmu berpedang. Atomic Samurai selaku sang guru adalah hero kelas S peringkat 3 yang dikenal sebagai pendekar pedang berbakat. Dalam satu kali ayunan, dia mampu menghasilkan banyak sekali tebasan untuk mencincang tubuh lawan, dan dengan kehebatannya itulah kehadirannya pun begitu disanjung dan dihormati oleh ketiga murid. Dari mulai ia Iron, hero kelas A dengan peringkat 2, dia memiliki kemampuan untuk menebas dan menyarungkan pedang dalam satu gerakan cepat, yang mana di satu gerakan cepatnya ini dia sering menargetkan titik vital milik lawan. Okamai Tachi, hero kelas A dengan peringkat 3, dia memiliki insting tajam dalam membaca aliran udara, yang mana dengan kemahirannya ini dia mampu melepaskan proyektil tebasan angin untuk membelah tubuh lawan. Dan terakhir Bushido, hero kelas A dengan peringkat 4. Dia memiliki pedang mirip bor yang menghasilkan banyak sekali bilah, yang mana dengan pedangnya ini dia pun dapat melancarkan serangan-serangan brutal untuk menghancurkan apapun. Berdasarkan itu semua, tidak heran jika grup Atomic memiliki peringkat tinggi dalam sistem kepahlawanan. Terbukti sejauh ini mereka banyak mengalahkan monster-monster kuat seperti yang sempat ditunjukkan ketika mereka mampu membantai para monster ancaman iblis di perang besar. Grup Saitama. Bisa dibilang grup ini terbentuk secara tidak sengaja, di mana mereka terbentuk oleh segelintir pahlawan yang telah mengetahui kekuatan besar Saitama. Karena itulah grup yang sering berkumpul di kos-kosan Saitama ini pun dihuni oleh orang-orang yang bukan sembarangan. Mereka terdiri dari para pahlawan ternama yang memiliki maksud tertentu pada Saitama, seperti Genos yang ingin menjadikan Saitama sebagai gurunya, King yang sedari dulu berlindung di bawah kekuatan Saitama, Silverfang yang sering mengandalkan Saitama dalam situasi sulit, Fubuki yang bersikeras ingin mengajak Saitama bergabung ke dalam grup Blizzard, dan juga Flashy Flash yang ingin mengangkat Saitama sebagai muridnya. Selain itu, grup Saitama juga dikelilingi oleh individu kuat yang berada di luar pahlawan, seperti halnya Bom yang mengikuti kemauan adiknya yaitu Silverfang, Dr. Kuseno yang merasa penasaran terhadap guru dari Genos, Overground Rover, mantan eksekutif monster yang dipungut Saitama untuk dipelihara, dan juga Blacksburn, mantan eksekutif monster yang sama-sama dipelihara oleh Saitama. Dengan nama-nama ini, bisa kita bayangkan seberapa besar kekuatan tempur yang dimiliki grup Saitama.
Secara mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat di bidangnya masing-masing. Ada yang berperan sebagai pakar teknologi, pengendali kekuatan esper, petarung seni ilmu bela diri, pengguna persenjataan cyborg, ahli dalam hal kemampuan ninjutsu, dan ada pula yang memiliki kekuatan monster. Terbukti pada pertempuran melawan asosiasi monster, grup Saitama adalah kunci kemenangan yang berhasil diraih. Mulai dari Genos yang membantu mengalahkan Psychos, King yang beruntung bisa menahan amukan para eksekutif, Bang yang sempat menahan amukan monster Garo, Flasiflas yang mengalahkan 2 monster ancaman naga, hingga akhirnya si botak Saitama sendiri yang diam-diam mengalahkan Raja Monster Orochi, menaklukkan Overground Rover, menghancurkan Evil Ocean Water, dan juga menghentikan kehancuran yang dilakukan Cosmic Garo. Walau Saitama sendiri tidak begitu menganggap kelompok ini, tapi tak bisa dipungkiri, grup Saitama adalah yang terkuat. Bahkan bisa dikatakan kekuatan tempurnya bisa melebihi sebuah organisasi besar seperti halnya Asosiasi Pahlawan ataupun Asosiasi Monster. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.